Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi podcast Majelis Taklim Az-Zakir. Alhamdulillah kita bersama Kiai Haji Andri Gunawan LCMA, pengasuh Majelis Az-Zakir, dan saya Haji Rama sebagai pimpinan Yayasan Haji Rama Yuli. Alhamdulillah beliau telah hadir setiap minggu malam yang mengajarkan kajian-kajian Islam ya Ustaz ya. Alhamdulillah kajian-kajian ini sangat menyentuh para jamaah. Kami mohon pencerahan nih Pak Ustadz nih. Bagaimana tentang bekal kita dalam menghadapi suatu kematian Pak Ustadz. Mohon pencerahan buat jamaah-jamaah Majelis Taklim Az-Zakir dan untuk para pemirsa yang ada di luar Pak Ustadz. Bagaimana? Tafadhol Pak Ustadz, Masya Allah ini tentang bagaimana bekal untuk menghadapi kematian Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa Majlis Zakir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul majlis Bapak Haji Rama Yuli yang telah mempersilahkan saya untuk bisa berhadir di podcast Majelis Az-Zakir pada kesempatan kali ini. Pak Haji Rama Yuli sehat? Alhamdulillah Pak Ustaz. Dan para jamaah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah pada majlis yang mulia ini, dalam podcast yang baik ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Baik Pak Haji Rama Yuli dan para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kematian, bahwa kematian adalah suatu keniscayaan, suatu yang pasti yang akan dihadapi bagi setiap manusia. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 185. Dicatat Pak Haji. Insya Allah dicatat Pak Haji. Insya Allah. Surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa, yang berjiwa akan menemui namanya kematian. Dan kita akan dibeberkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segala amal kebaikan kita, amal-amal kita akan dibeberkan. Jadi orang-orang yang dijauhkan daripada siksa api neraka, maka sungguh orang itu dalam keadaan yang sukses, yang lulus. Wa udkhilal jannah faqad faz. Bahwa orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga dia akan baik, dia akan lulus. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa kehidupan dunia ini memang penuh warna-warninya Pak Haji. Sunda gurau besar. Sunda guraunya ada ya. Tipu dayanya ada yang sedih, ada yang sedih, ada yang gembira. Itulah kehidupan dunia. Dan itu menjadi kehidupan yang kita jalani dalam keadaan ini. Dan manusia tentunya akan menemui namanya kematian. Itu harus dicatat. Pasti Ustaz. Pasti. Ya? Masya Allah. Jadi orang yang hidup itu pasti akan menemui kematian. Dan kehidupan serta kematian Allah yang menciptakan, bukan siapa-siapa, tapi Allah yang menciptakan. Maka kita tidak ada upaya, tidak ada udaya untuk bisa menolaknya. Kalau udah datang namanya kematian, kita nggak bisa nolak. Ya. Jadi alladzi khalaqal mauta dalam surah Al-Mulk ayat 2. Yaitu Allah menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah yang menciptakan kehidupan, Allah yang menciptakan kematian. Manusia diuji dengan amal soleh. Ayyukum ahsanu amala. Nah, disitulah maka sejatinya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang perlu kita isi dengan amal soleh. Ya. Jadi ad-dunya darul amal, bahwa kehidupan dunia ini tempat kita beramal. Kita bekerja, silakan bekerja, tetapi jangan lupa dari kehidupan akhirat nanti, bekal kita nanti di akhirat nanti. Ya. Jadi ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan untuk kita beramal soleh. Banyak sekali beramal soleh. Ya. Bapak Haji bekerja
Itu beramal soleh kalau kita niatkan dengan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari nafkah, kita mengaji, kita hadir dalam majelis ilmu. Alhamdulillah Pak Haji sebagai sahibul majelis ya, memiliki majelis namanya Az-Zakir. Nah, itu amal-amal soleh. Alhamdulillah. Kita pupuk di masa kehidupan kita itu. Dan itu menjadi bekal nanti di akhirat. Ya, ketika kita sudah menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita pahami bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir. Bahwa usia manusia akan berakhir dengan datangnya kematian. Jadi kematian suatu keniscayaan yang kita harus hadapi. Setiap insan, setiap bernyawa pasti akan menemui kematian. Tinggal tunggu kapan waktunya saja. Tapi ketakutan terus Ustaz untuk menghadapi kematian. Bagaimana nih? Sedikit kita takut dengan kematian tuh Ustaz. Orang yang takut mungkin belum punya persiapan Pak Haji. Berarti orang yang takut itu belum siap dalam untuk menghadapi kematian. Masya Allah. Maka harus kita pahamkan bahwa kematian itu adalah ketentuan yang Allah berikan kepada setiap manusia. Qudratullah sudah. Allah yang mengatur segala sesuatunya. Baik kehidupan manusia maupun kematian manusia. Itu poin pertama. Terus poin kedua, kita kudu punya persiapan, ya, bekal untuk menghadapi namanya kematian itu, ya, supaya kita nggak takut lagi. Bekalnya apa ini Ustaz? Maka pertama bekalnya tentunya takwa. Takwa itu penting, bekal utama bagi setiap manusia, setiap insan muslim itu dia harus memiliki bekal. Kita pergi ke Bogor aja Pak Haji, punya persiapan nggak? Harus ada bekal pulang kampung ya kan? Gitu ya. Ataupun bisa pulang kampung Padang ya kan, apa yang perlu dipersiapkan, pakaiannya makanannya, minumannya dan sebagainya. Itu bekal di dunia untuk perjalanan kemana? Ke Padang, pulang kampung ya. Tetapi ke negeri akhirat ini lebih daripada itu. Bekalnya apa? Takwa itu apa? Ittiba awamirillah wa ijtinab nawahi. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan daripada perintahnya, menjauhkan daripada larangannya. Maka dalam surah Al-Baqarah 197 itu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Maka tingkatan takwa setiap individu ini kan macam-macam. Adanya takwanya 50%, ada yang takwanya 70%, ada yang takwanya para tingkatan para aulia usholihin, orang-orang soleh. Kita nggak tahu kan? Iya. Kesehariannya. Yang tahu diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari penjelasan ini memotivasi kita untuk siap mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan. Iya, kematian itu perlu kita persiapkan. Kita selalu berdoa Allah makhtimna bi husnil khatimah. Ya Allah, berikanlah pengakhiran hidup kami ini kehidupan yang husnul khatimah. Pasti kan? Pak Haji ingin nggak? Ingin banget Ustaz, ingin khatimah. Iya. Kematian yang baik kan, husnul khatimah kematian baik. Kalau beberapa contoh banyak kan? Betul. Belum berapa hari yang lalu kita ditinggalkan oleh seorang wali kota. Bandung, soleh banget Pak Ustaz. Masya Allah, meninggal di hari Jumat. Itu salah satu contoh. Ya, kematian ada orang-orang yang habis ngaji langsung merosot. Masya Allah. Ya, habis dikit merosot. Lagi sholat, Allahu Akbar. Allah panggil. Itu macam-macam. Kematian orang-orang yang husnul khotimah. Ada juga yang ghairu husnul khotimah ataupun su'ul khotimah. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai dalam Ustaz. keburukan, dalam kematian, macam-macam itu. Nauzubillah. Maka kita perlu persiapan. Di hadapan kita hanya dua Pak Haji. Apa tuh? Surga dan neraka. Perbuatan baik dan perbuatan tidak baik, ya kan? Keburukan dan kebaikan. Tinggal milih aja. Kita memilih akal sehat kan, punya akal sehat untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka kebaikanlah yang kita harus perbaiki. Tinggal pilih, tinggal pilih aja. Mau neraka atau surga? Kalau mau neraka silakan. Kayak gitu ya, Masya Allah. Tetapi kita diingatkan oleh agama kan, untuk selalu beriman kepada Allah, untuk selalu meningkatkan diri, selalu ingat
istiqomah dalam ibadah, istiqomah Masya dalam Allah. pengajian, istiqomah dalam menuntut ilmu. Nah, itu. Insya Allah ya Maka Ustaz ya. kita kumpul sama orang soleh itu mengantarkan kita untuk selalu ingat kepada Allah. Zikrullah mengantarkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Kematian nggak bisa kita lari daripadanya, Pak Haji. Nggak bisa lari, Ustaz. Nggak bisa. Mau lari kemana Ustaz? Mau kemana juga tetap kematian Ke sudah. goa, kemana pun, nggak bisa. benteng yang kuat. Nggak bisa. Masya Pertama Allah. yang perlu dicatat dalam surah Al-Jumu'ah, Pak Haji. Itu dalam surah Jumu'ah ayat 8. Kul innal mauta. Katakanlah setiap kematian yang kau lari daripadanya mulaqikum. Kul innal mauta alladzi tafirruna fa innahu mulaqikum. Masya Allah. Pasti akan menjumpai kamu. Mau pejabat, mau presiden, jabat mati. mau Ya, kaya, banyak. Faktanya kan presiden kelima, presiden yang sebelumnya meninggal. meninggal. Ya kan founding father kita meninggal. Meninggal. Terus apa lagi? Kiai Abdurrahman Wahid meninggal. Itu seorang presiden. Menteri berapa banyak? Menteri? Pengawalnya banyak, Ustaz. Banyak. Nggak bisa. Dia nggak bisa dibeda-bedain. Masya Mau dia Allah. laki-laki, mau dia perempuan, akan menemui kematian. Dia pejabat, nggak pejabat menemui kematian. Dia Masya orang kaya, Allah. nggak kaya, tetap menghadapi Kematian. Nah, ini makanya jadi evaluasi buat kita, jadi peringatan buat kita. Kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu menjadi pelajaran bagi yang hidup. Allahu Akbar. Ya, kematian itu cukup menjadi pelajaran bagi yang hidup. Kalau yang udah mati mah udah enak dia. Jangan sampai nyesel, Ustaz. Jangan sampai nyesal. Karena umur manusia ini cuma sedikit, Pak Haji. Oh iya, Antara 60. 60 sampai 70 kata baginda Rasul, min a'mari ummati baina sittin wa sab'in. Masya Allah. Ya, tinggal ngitung-ngitung aja Itu, nih. sekarang Baru ulang tahun kemarin. Ulang tahun 51. Tinggal berapa tahun lagi nih? Ya bukan nakut-nakutin Pak Haji, Ya, insya maksudnya Allah. kita saling berhisab, saling menghitung-hitung diri. Berapa banyak amal kebaikan kita sebagai bekal nanti menghadapi kematian. Masya Allah. Pastinya kita setiap individu ingin kematian yang husnul khotimah. Masya Allah. Ya husnul khotimah bagaimana menggapainya? Ya kumpul sama orang-orang yang soleh, kumpul di Hadir, dalam majelis taklim, taklim, berbuat berbuat kebaikan. Itu sudah Allah. nggak akan merugi. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman nggak akan merugi dia. Manusia itu dalam kerugian kecuali siapa? Orang-orang yang beriman. Orang beriman orang yang selalu menjaga keimanannya, menjaga keistiqomahannya dalam taat dan ibadah karena Allah. Pasti dia nggak akan merugi. Masya Allah. Ya, illa alladziina amanu. Kemudian siapa lagi? Wa amilus sholihat. Nah, udah diingetin sama Allah, orang-orang yang berbuat kebaikan pasti nggak akan merugi. Masya Allah. Wa amilus sholat wa tawassaw bil haq wa tawassaw tawassaw bis sabr. Maka orang-orang yang dalam kebenaran. Masya Allah. Nah, tapi kan ini Pak Ustadz banyak gangguannya. Kita berbuat baik ini ya tetap maka istiqomah. Selalu mengingatkan diri untuk bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah itu salah satu menggiring kita untuk istiqomah dalam taat kepada Allah. Masya Allah. Kemudian apalagi beramal soleh, itu akan menggiring kita untuk beristiqomah di jalan Allah. Sama berdoa, jangan lupa berdoa Pak Haji. Oh, berdoa Ustaz. Ya berdoa penting itu. Apa tuh doanya Ustaz supaya Allah kita makhtimna bi husnil khotimah. Ya Allah akhirkanlah hidup kami ini dengan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dijauhkan daripada siksa api neraka. Masya Maka itulah sebagai bekal kita. Maka Allah selalu Akbar. kumpul sama orang-orang soleh, beramal Masya Allah. soleh, berzikir kepada Allah, Masya berdoa Allah. kepada Allah Subhanahu wa taala Allah untuk Akbar. diakhirkan hayatnya dengan keadaan husnul khotimah. Baca Quran, amal soleh, berzikir, amal soleh, membantu orang tua, membantu orang lain, amal soleh, hormat sama orang tua, berbuat baik sama orang tua, amal soleh semua. Masya Allah. Nah, itu akan kita tuai nanti di akhirat nanti sebagai bekal kita. Jadi kita nanti ambil ya Ustadz ya. Ya, maka kita persiapkan kehidupan kita dengan amal soleh, dengan kebaikan, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hadiri majelis ilmu. Insyaallah, menghadiri kebaikan-kebaikan, ya pintu-pintu kebaikan begitu banyak Pak Haji. Banyak sekali berbuat baik di dunia ini. Tinggal kitanya aja. Ya, mau enggaknya, mau apa enggaknya. Masya Allah, ada setan ada aja itu. Bukan ada aja, emang setan itu selalu mengganggu kita supaya kita menjerumuskan ya. Selalu mengganggu manusia. Maka kita selalu berdoa untuk dihindarkan, dijauhkan daripada
apa namanya gangguan setan. Masya Allah. Ya, istiqomah dengan berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita kecipratan kesolehannya. Amin, amin. Kecipratan kebaikannya. Amin, amin, insyaallah. Oleh karena itu sebagai pesan kepada kita dan para jamaah semuanya untuk senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa tentunya, ya dalam arti menjaga menjalankan perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Yang kedua, selalu berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir, bertasbih, membasahi lisannya, tentunya dia akan tergiringkan untuk selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi bekal dia. Masya Allah. Khafifatan fil lisan wa saqilatan fil mizan. Ada sebuah zikir yang mudah untuk diucapkan dan akan besar timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat timbangannya di hadapan Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Enggak perlu bayar, Pak Haji. Enggak bayar ya. Ke surga enggak bayar ya. Tinggal kita mengucapkan aja subhanallah wa bihamdi, subhanallah il azim. Belum dikir-kir yang lain, tahlil apa, takbir atau istighfar yang lain. Itu akan menggiring kita untuk bisa menjadi bekal kita. Masya Allah, Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz pencerahannya. Masya Allah, barakallah Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah kita dikasih pencerahan oleh Ustadz kita, guru kita, yaitu Kiai Haji Andri Gunawan LCMP. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz, Masya Allah, semoga kita menjadi renungan. Mumpung kita masing hidup di dunia, hanya sebentar hidup kita di dunia ini. Masya Allah, para pemirsa, jamaah Az-Zakir semua, cuman sebentar hidup ini. Mari kita bekali gitu hidup kita dengan berbanyak kita berzikir dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ustadz ya kita nanti sudah masuk kubur kita nyesel mau minta dibangkitkan kembali Pak Ustadz ya. Ngeri Ustadz. Udah masuk dalam kubur kita minta kembalikan lagi ya. Begitu pesan-pesan dari Majelis Zakir. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallah ilmunya. Semoga kita bisa mengamalkan semuanya untuk para jamaah dan pemirsa semua. Baik. Terima kasih semuanya para jamaah yang ada di manapun Anda berada. Masya Allah, barakallah Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.